Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 169. Tidur saja. Iya, kapan sih anak bayi ini bisa diajak cerita? Tanya Arga. Selama 2 hari ini, Arga memperhatikan putranya hanya tidur saja, dan bangun pun paling hanya sebentar untuk menyusu. Setelah itu tidur lagi. Dira juga nggak tahu, Bi. Nadira tersenyum. Apa semua anak bayi memang seperti ini ya? Arga bertanya sambil memandang bayi yang ada di tangan istrinya. Mungkin juga, jawab Nadira. Sakit, Bi. Tempat tidurnya jangan gerak. Nadira meringis menahan rasa sakit ketika Arga duduk di tepi tempat tidur. Perutnya terasa begitu amat sakit ketika spring bed bergeser sedikit saja. Maaf sayang, Habi lupa. Arga dengan cepat memeluk istrinya. Kalau Habi naik ke atas tempat tidur, jangan duduknya langsung kuat. Habi harus pelan-pelan, biar Dira enggak sakit. Nadira memajukan bibirnya. Maaf ya, Habi lupa. Arga mencium bibir istrinya berulang-ulang kali, hingga istrinya tenang dan berhenti mengomel. Sini sama Dedi. Arga mengambil anaknya dari tangan Nadira. Ia tersenyum pada wajah anaknya. Bangun nak, kalau nggak bangun, pipinya jadi gigit ya, ancam Arga. Arga menempel giginya di pipi putranya. Putranya hanya sedikit bergerak dan tidur lagi. Jangan digigit, Dad, nanti pipi tembemnya hilang. Nadira tersenyum memandang suaminya dan anaknya. Arga tersenyum dan mencium pipi Arkan. Pipinya buat gemes. Pria itu mendekatkan bibirnya dengan pipi istrinya. Habi sakit. Nadira memukul paha suaminya. Hahaha, siapa suruh punya anak seperti ini? Arga berkata tanpa rasa bersalah. Habi yang buat, Habi yang cetak. Kenapa, tanya Dira? Geram sama anaknya, pipi Dira yang jadikan digigit. Nadira kesal dan mukul-mukul paha suaminya. Momi yang baik harus rela. Arga tertawa. Nadira diam dengan memajukan bibirnya ketika mendengar ucapan suaminya. Padahal kita udah ribut-ribut ya, Bi, tapi dia tetap aja nggak mau bangun. Nadira memandang putranya. Iya nih, tidurnya sama seperti Nadira. Arga mengusap kepala istrinya. Dira, mana tidur kayak gitu, Bi? Nadira mengelak tuduhan suaminya. Waktu hamil kerjanya tidur. Kalau dibangunin nggak mau bangun. Itu siapa? Tanya Arga. Itu bawaan hamil. Nadira tersenyum madu. Apa iya? Arga menarik hidung Nadira dan terus menggodanya. Letak di sini, Bi. Arkan tidurnya makin enak. Nadira menepuk tempat tidur di sebelahnya. Ia sengaja mengalihkan obrolan agar suaminya tidak membahas tentang masalah tidur lagi. Arga menganggukkan kepalanya. Ia meletakkan anaknya di sebelah Nadira. Pria itu kemudian berbaring di samping putranya. Sekarang kita tidurnya bertiga. Arga tersenyum dan menarik hidung istrinya. Iya, sekarang tidurnya udah bertiga. Sekarang tiap malam kita siap-siap bangun tengah malam karena ada alarm. Nadira tersenyum. Iya nak, siap-siap begadang. Arga teringat seperti apa ketika di rumah sakit 2 hari. Putranya suka terbangun di tengah malam. Kita istirahat ya. Habi lelah. Selama di rumah sakit kurang istirahat. Arga memejamkan matanya. Dira juga pengen tidur, ngantuk. Ya sudah, kalau gitu kita tidur, usul Arga. Iya, Bi, jawab Nadira. Iswandi tersenyum memandang layar ponselnya yang berdering. 1 hari tidak terdengar suara Lala membuat dirinya sangat rindu.
Dengan cepat, Iswandi mengangkat sambungan video call tersebut. "Halo, Assalamualaikum." Lala tersenyum saat melihat wajah tampan calon suaminya. "Waalaikumsalam," jawab Iswandi dengan tersenyum. "Kanda, Lala sangat senang," Lala berkata dengan wajah berseri-seri penuh kebahagiaan. "Senang kenapa?" tanya Iswandi. Lala nggak pernah nyangka kalau papa akan telepon Lala. Lala nggak kuasa menahan air matanya. Ia menangis terharu. Iswandi diam ketika melihat Lala yang menangis, padahal hanya ditelepon saja. "Sudah, jangan nangis, Dinda." "Iya, Kanda, tapi Lala benar-benar senang, Kanda. Papa ngobrol lama dengan Lala di telepon. Dia nggak seperti biasanya. Tadi Lala kirain kalau papa sedang sakit, sehingga papa telepon Lala. Tapi alhamdulillah papa sehat." Lala mengusap air matanya. Ia sangat tidak mampu merasakan kebahagiaan ini sendiri, hingga ia ingin berikan momen bahagia ini kepada Iswandi. "Alhamdulillah, karena senang dengarnya." Iswandi tersenyum. Hanya sekedar ditelepon saja dengan papanya, Lala sudah bahagia ini. Hal ini sungguh tidak terbayangkan olehnya bahwa ada orang tua seperti calon mertuanya. "Iya, Kanda, Lala nggak nyangka. Tadi papa ngobrol lama dengan Lala. Lala tadi sudah cerita tentang Kanda juga. Lala bilang kalau Lala mau menikah. Kata papa, suruh aja datang, jelas Lala." Iswandi hanya tersenyum saat mendengar ucapan Lala. Selama ini, Lala selalu beranggapan bahwa Lala itu seperti semut yang tidak punya mimpi, karena semut tidak pernah tidur. Tapi Lala bisa tidur. Itu artinya Lala punya mimpi untuk dikejar. Pada akhirnya, Lala tidak tidur-tidur hanya demi mengejar mimpi Lala. Mimpi yang begitu sempurna untuk Lala. Lala tersenyum. "Apa mimpi Dinda?" tanya Iswandi. "Lala pengen punya motor dan juga rumah. Jadi karena itu, Lala kerja siang dan malam. Lala tahu Lala nggak punya pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi, Lala harus bekerja lebih giat." Lala tersenyum saat menceritakan kepada calon suaminya. Iswandi diam saat mendengar mimpi calon istrinya yang begitu sangat sederhana. "Dinda siap-siap ya. Setelah pulang dari sini, Kanda akan langsung antar ke Semarang." "Iya, Kanda." Dengan cepat Lala menganggukkan kepalanya. Ia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan papa serta adik-adiknya. Sudah sangat rindu Lala dengan adik-adiknya yang sudah ditinggalkannya bertahun-tahun lamanya. Lala juga tidak tahu seperti apa besar adik-adiknya sekarang, karena papanya tidak pernah mengirimkan foto kepadanya. Nanti sore, Kanda sudah pulang ke Jakarta, dan besok Kanda akan antar Dinda ke Semarang. Kanda tidak sedang bercanda kan? Lala bertanya dengan mata yang terbuka lebar. Iswandi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kalau gitu, Lala akan siapin barang-barang sekarang," Lala berkata dengan penuh semangat. "Iya, siapin barang-barangnya, tapi jangan bawa terlalu banyak. Setelah acara lamaran, nanti kita akan kembali ke Jakarta, dan kita akan siapkan acara pernikahan di Jakarta." "Iya, Kanda, Lala nggak bawa terlalu banyak kok. Nanti Lala mau beli oleh-oleh dulu sebelum kita berangkat ke Semarang. Lala nggak enak kalau datang nggak bawa oleh-oleh. Nanti adik-adik kejar Lala pulang. Mereka pasti ngarep Lala bawa oleh-oleh untuk mereka." Lala tersenyum. Lala sudah bisa membayangkan seperti apa kebahagiaan adik-adiknya ketika nanti menyambut dirinya pulang. Iswandi menganggukkan kepalanya. "Iya, nanti kita beli oleh-oleh," jawab Iswandi dengan tersenyum. "Kanda, terima kasih ya," Lala tersenyum. "Untuk apa?" tanya Iswandi. "Karena Kanda mau anterin Lala pulang ke Semarang dan juga beli oleh-oleh sebelum berangkat pulang, jelas Lala." "Iya," jawab Iswandi dengan menatap layar ponselnya. Melihat wajah Lala yang begitu sangat bahagia seperti ini membuat Iswandi merasa sangat senang. "Lala benar-benar senang, Kanda. Ternyata papa masih ingat sama Lala." Lala mengusap air matanya.
Ya pasti ingatlah, mana mungkin bisa lupa sama anak sendiri. Iswandi menatap wajah Lala dengan tatapan sendu. Bila Lala dekat dengannya, mungkin ia ingin memeluknya. Iya Kanda, selama ini mungkin Lala yang berpikir yang tidak-tidak, atau mungkin Lala yang terlalu sensitif. Lala tersenyum lebar dan mengusap air matanya. Iswandi hanya diam menatap wajah calon istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.